karena saya pribadi pengen ya sepak bola jadikan pekerjaan juga pada saat itu, karena saya pengen yang satu membanggakan keluarga tentunya. Ya, memang susah dulu, cari uang 500.000 perak aja kita susah banget untuk membeli sepatu bola. Bahkan sampai saya setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, saya sempat ya macam-macam serabutan lah bahasanya. Ada yang kuli ngangkat batu bata, jadi kuli bangunan, jadi kernet pun juga pernah saya juga itu. Ya, semata-mata untuk beli sepatu aja. Besok lawan Bahrain malam kami sama Firman, satu kamar sama Firman. Kita itu nggak kondisi, jadi bingung mikir besok gimana pakai dasinya. Bukan mikir Jadi nggak mikir pertandingan. Kita pertandingan sebenarnya enjoy aja, biasa udah kita lawan tim-tim yang akan kita hadapi biasa. Kita nggak tegang, tegangnya apa? Kita pakai jas ini, bikin dasnya susah banget. Ya, cara pelatihan cukup tertata dengan baik, cara mainnya juga bagus. Saya bilang seniman kenapa? Semua bisa bermain bola. Ya, bukan mengandalkan 1, 2, 3 pemain. Ya, semua pemain jadi cerdas. Salam olahraga, ketemu lagi dalam Sikat Tipis dan senang sekali gue Abdul Haris bisa ketemu teman-teman sekalian. Gue nggak sendiri seperti biasa, ada teman gue Maro dan Maro. Siap. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini one of the best defender di Indonesia. Salah satu back terbaik Indonesia. Betul. Di eranya. Kategori legend tapi orangnya nggak mau disebut legend. Disebut legend. Masuk Hall of Fame lagi. Masuk Hall of Fame. Indonesia, Namanya mirip nama belakang gue. Oh, bedanya tambahin C doang. Tambahin Udah C aja. ketahu dong. Udah ketahuan. Nah, the one and only Karis Yulianto. Keren. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini idola gue gemeteran Di depan legend Di ini depan kita legend agak nih. gimana gitu ya. Jangan bilang legend, mantan pemain. Mantan Bro. pemain. Ya. Iya. Kesibukannya apa Mas sekarang, Mas? Kesibukan masih di lapangan tapi bagian pinggir sekarang. Bagian pinggir. Ya, jadi melatih sekarang. Tetap di salah satu Batavia tim Liga 3, Liga ya, 3. Batavia. Nah, bedanya dari sebagai pemain dulu ya. Ya. Sebagai pemain sekarang jadi pelatih nih. Bedanya apa, Mas? Passionnya atau tekanannya? Passionnya sama. Kalau dulu jadi pemain di dalam lapangan lebih cerewet, ya kan, sama temen ya, satu atau dua pemain yang mungkin dalam situasi yang kurang bagus di dalam lapangan, moodnya kurang baik. Ya. Jadi sekarang jadi pelatih lebih kompleks lagi, lebih banyak cerewetnya. Menghandle salah satu tim bukan hanya 1-2 pemain, 11 pemain harus kami ajak bicara. Tekanannya juga pasti lebih tinggi jadi pelatih. Tapi kalau boleh milih, saya tetap ingin jadi pemain. Waduh. Merangkap nggak boleh deh. Nggak boleh merangkap. Ya. Kenapa lebih condong lebih senang sebagai pemain dibanding pelatih sih? Ya kalau pemain, kalau tanggung jawab sebagai pemain cuma latihan, main, ya kan? Latihan, main, menang dapat bonus. Iya kan? Kalau jadi pelatih sekarang ya satu memang juga udah mempersiapkan jadi pelatih itu harus sekolah, ya kan, kursus, ya kan, menyiapkan program, ya kan, harus menghandle tim. Tim itu di dalam satu tim bukan cuma 11 ya, ada 30 pemain di situ, ya kan, moodnya juga pasti berbeda-beda. Ya kan, menyiapkan program, belum tentu pada saat menang maupun kalah juga kita harus bisa menyikapi sebuah tim itu tersebut. Oke. Ya. Nah, kalau kita flashback nih di awal-awal karir kan ya, ini sebetulnya ada kisah inspiratif dari seorang Karis Yulianto. Punya kisah inspiratif. Betul. Ya. Saya pernah dengar katanya Coach Karis Yulianto itu sebelum jadi pemain bola dulu untuk beli sepatunya ya sempat jadi kuli. Susah. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Sempat ditentang sama orang tua, ya almarhum, sempat tentang juga berkaitan dengan profesi sebagai main bola. Dulu sepak bola itu apa sih? Cuma hobi aja, belum ada sebagai profesi lah. Karena saya pribadi pengen ya sepak bola jadikan pekerjaan juga pada saat itu. Karena saya pengen yang satu membanggakan keluarga tentunya. Ya memang susah dulu,
Cari uang 500.000 perak aja kita susah banget untuk membeli sepatu bola. Bahkan sampai saya setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, saya sempat ya macam-macam serabutan lah bahasanya. Ada yang kuli ngangkat batu bata, jadi kuli bangunan, jadi kernet pun juga pernah saya juga itu. Ya semata-mata untuk beli sepatu aja. Itu berapa lama, Coach? Itu hampir mau lulus SMP. Lulus SMP? Ya, mau lulus SMP. Karena SMP saya kelas 2 udah mengikuti salah satu event Popnas pada saat itu. Popnas. Ya, di Jawa Timur. Dukungan orang tua sendiri gimana terhadap karir waktu itu Coach? Waktu awal kan masih studi di sekolah di SMP, tapi condong ke bola gitu, gimana tanggapan keluarga, dukung apa gimana? Ya itu tadi saya sampaikan. Pertama nggak dukung karena apa sih sepak bola, mau ngapain sih main bola? Ya, kamu harus belajar jadi orang benar, jadi orang sukses lah. Jadi pendidikan akademis itu lebih penting, jauh lebih penting buat keluarga kami pada saat itu. Nah, pas sepatu bola udah didapat, kan itu tetap berkarir waktu itu Popnas tetap berjalan ya, Popnas. tetap berjalan Kalau ya. nggak salah sempet Persebaya dulu ya? Persebaya dulu apa? Sebelum Persebaya di PSBI Blitar. PSBI Ya, Suratin. Tahun 92-93 itu di PSBI. Itu orang tua tapi izinkan ya? Kasih izin? Ya izinkan dengan tanda kutip ya sambil marah, sambil ya tidak menginginkan saya pribadi untuk meneruskan karir di sepak bola. Tapi dengan tekad saya sendiri pada saat itu ya saya harus ya main bola. Tujuannya tetap main bola itu. Itu tahun berapa tuh, Coach? Ya 92 ya. Tapi di sisi lain katanya Coach awalnya selain sepak bola ada hobi lain itu yaitu badminton, bulu tangkis gitu. Ya. Bahkan sempat pengen jadi atlet bulu tangkis juga. Jadi gimana tuh bulu tangkis bola terus jadi ke bola akhirnya? Ya olahraga badminton sama bola tidak bisa dipisahkan pada saat itu karena kakak saya juga pemain badminton pada saat itu karena saya basicnya sebenarnya jujur awal basic karir saya itu badminton memang. Awal badminton. Nah, jadi orang-orang kamu dulu kaget. Punya idola ya waktu itu ya waktu itu masih. Punya idola. Jadi pada saat itu masih zamannya Taufik Hidayat, ya Hermawan pada saat itu ya Hermawan Taufik Hidayat, Ardi itu. Ya, jadi awal mulanya badminton emang seneng dulu. Awalnya badminton. Basic saya badminton. Iya. Setelah itu ikut Popnas, terima di Bareti juga. Akhirnya ya udah menekunin bola pada saat itu. Itu terpilih sebagai salah satu pemain yang dikirim ke Italia ya, Bareti. Betul. Bersama Coach Uston ya kalau nggak salah. Uston, Nova ya. Ali Eboy. Ya. Nah, waktu itu orang tua tanggapannya udah berubah belum tuh? Berubah. Nah, pada saat itu. Tiba-tiba, wah ini anak gua dikirim ke Italia nih. Itu gimana? Ya seneng banget, bangga pada saat itu keluarga ibu juga ya akhirnya mendukung penuh dengan keberadaan saya bisa dikirim ke Italia dengan salah satu pemain di Jawa Timur kan nggak mudah pada saat itu kami juga melakukan seleksi di Sawangan kalau salah itu ada beberapa pemain termasuk Ponario, ada Warsiti pada saat itu dan salah satu juga yang bisa berangkat ke Italia. Coach ya Danur tentunya waktu itu masih Coach Danur ya dan Rumindo. Jadi ya cukup banggakan buat keluarga kami. Akhirnya support semuanya. Keren. Sama Bang Imran Haumarudi ya? Betul, Imran Haumarudi. Nah, dulu juga katanya tuh selama di Italia Coach Karis Yulianto ini agak susah makan. Susah makan karena lidahnya kan lidah Indonesia. Dikasih makannya spaghetti terus. Spaghetti, pizza. Itu gimana? Jadi memang butuh adaptasi. Baru datang di Itali, ya cukup lumayan lama juga. Karena kami disediakan dengan menu yang tidak biasa kami konsumsi juga pada saat itu. Dengan spaghetti ya kurang lebih hampir 2 minggu. Iya. Di Italia berapa lama? 11 bulan. 11 bulan. Karena Bareti gelombang 2 kami berangkat. Iya, gelombang kedua. Pertama Primavera kan? Ya, saya pikir ini makanan apa nih? Saya bilang kan konsumsinya cuma setiap hari pasta, spaghetti itu aja. Ya.
Tapi seiring berjalan dengan waktu ya kurang lebih 2 minggu kami bisa beradaptasi dengan baik. Setelah balik dari Bareti dari Italia selama 11 bulan penggebelengan di sana, Yes. Coach langsung masuk ke Arema Malang atau bagaimana? Arema. Itu, Mas? Langsung masuk Arema, Arema sebagai tim klub profesional pertama, Profesional pertama, pemain Coach paling Haris. muda pada saat itu di Arema. paling muda dan berbakat. Relatif orang berbakat ya kan. Karena kan namanya kalau udah pulang dari Udah pulang, nah, Italia ya. itu, pasti ada harapan lebih ya. Harapan lebih, Ya. ekspektasi luar biasa. Pastilah. Di Italia sendiri ada kejadian-kejadian lucu nggak? Apa kan ini pemain-pemain namanya pemain bola ya. Ya. Dan rata-rata anak-anak usia segitu ada aja kenakalan-kenakalan yang Kalau kejadian lucu waktu ini aja sih kalau saya melihat pada saat ya kami lama kan di sana, 11 tentunya bulan ya kurang lebih 11 bulan menikmati masa-masa muda di negeri orang yang jauh Genoa itu. itu kan? Ya di daerah Genoa masih daerah Sestri Levante ya. Jadi di bukit bukan di kita di kota. Cuma penduduk cuma berapa 200 kepala keluarga ya nggak banyak, jadi emang sepi lah ya kan. Ini ada cerita di sana tuh kalau mau lebaran ya kan, mau lebaran tuh kalau di kita kan harus pasti takbiran setiap malam, jadi kita bikin sendiri tuh ya alat-alat masak itu buat tabu ya, buat takbiran kita ya, itu sih. ya, nggak pernah cerita-cerita. Mungkin kali aja kan pacaran sama orang Oh, Italia. Ada Presentasinya beberapa beda gitu ya, ada beberapa pemain yang sampai sekarang mau nyantol di sana. Masih ya? Ya masih ada, namanya David Abisa itu. Sekarang jadi warga negara orang Italia. Oh, dia nggak pulang tuh. Nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Jadi tinggal di sana sekarang. Oke. Coach Haris waktu ketika di Italia selama 11 bulan ada nggak ketemu misalnya bintang favorit klub sepak bola? Waktu itu Serie A Italia kan lagi keren-keren Ya, itu. ya, Milan ya, lagi jaya-jayanya tuh era-era pada saat itu. Apa ada Ketemu sih nggak. Kami setiap minggu itu ada. Jadi pada saat itu PSSI kerjasama dengan pihak Sampdoria. Sampdoria. Ya, jadi kami setiap kalau Sampdoria main di kandang di daerah di Genova, kami memang berkesempatan tuh melihat secara langsung di stadion. Klub Sampdoria. Iya, Sampdoria pada saat itu. Salah satu klub kuat juga di Serie A waktu itu Sampdoria masih ada pemain seperti Jurgen Klinsmann. Ya, ada sebelum ya, sempat ada main, Enrico sempat Chiesa. bermain. Enrico Chiesa. Roberto Mancini. Mancini Roberto masih Mancini main juga, ya. iya. Iya, iya. Itu artinya sempat nonton langsung ya? Sampai nonton langsung di Stadion Luigi Ferraris kalau salah. Ya, di Genova. Ya, setelah dari Italia kan apa yang didapat dari Italia saat itu, Coach? Banyak sih ya, banyak. Bukan hanya teknik, taktik, fisik ya, mental maupun segala macam udah dapat. Karena di sana memang setiap minggu ada kompetisi yang kami ikuti ya, kami jalani di sana. Jadi kesempatan main kami bisa terbentuk di kompetisi tersebut. Gitu. Bukan masalah itu aja. Jadi bahasa juga kami juga sambil belajar di Italia juga kami belajar bahasa Italia juga pada saat itu. Artinya komunikasi dengan orang-orang setempat tuh gimana tuh, Coach? Ya karena sebelumnya memang di edisi Bareti itu sebelum edisi Bareti ada Primavera yang udah duluan zaman Coach Kurniawan, ada Kurniasan di Bima Sakti. Mereka cukup dekat juga dengan Warga setempat teman-teman juga, warga setempat juga cukup dekat. Artinya tidak ada gap dengan warga setempat. Jadi kami membaur seperti keluarga mereka sendiri. Karena kita juga jauh dari keluarga kan. Jadi sebisa mungkin warga di Tavarone itu bisa berbaur dengan baik dengan para pemain kita. Iya, kalau kita bandingin dengan era sekarang nih, kalau dulu kan ada Primavera yang melahirkan banyak sederet pemain-pemain top tuh. Kurniawan, Indrianto, Kurnia Sandi, Bima Sakti. Sugiantoro juga ya sempat. Sugiantoro sempat datang, Primavera habis atau balik. Bereti itu ya? Nggak, Bareti. Bereti ya? Ya, tapi balik lagi. Ya kalau Bereti kan banyak. Tugio juga ya sempat. Tugio sempat masuk, ya sempat datang, ya tapi nggak lama juga. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi tuh program-program itu. Terakhir kalau nggak salah SAD di Uruguay ya. Uruguay. Samsir Alam bintangnya tuh. Nah, itu kira-kira kalau dikaitin dengan pembinaan sepak bola sekarang perlu nggak apa
perlu kita kirim tim ke Italia atau Belanda atau kemana gitu? Atau justru kompetisinya aja dibagusin? Perlu juga ya, tapi di saat ini kan zamannya juga udah berubah. Ya kan, kalau dulu kan memang kerjasama dengan salah satu orang ya yang punya nama di kita PSSI sama ya mungkin bisa saya sebut ya kan Bapak Nirwan Bakri ya kan, yang luar biasa. Ya tentunya untuk kompetisi untuk agar untuk anak usia dini agar bisa lebih berkembang ya kompetisi. Kompetisinya seperti apa? Ya, kompetisi yang kontinu, yang artinya setiap minggunya ada pertandingan. Itu, setiap pertandingan. Jadi ada, kalau di Itali kan ada yang sebelum Baretti kan ada yang usia 12 tuh. Habis itu ada Baretti, ada Primavera, ada seri C2, seri C1, seri B, baru seri A. Nah, ini kontinu semuanya. Setiap minggu ada pertandingan. Ya, mungkin untuk ya perlu kita memberangkatkan lagi seperti zaman era Primavera, Baretti maupun SAD itu sebenarnya cukup perlu karena kita dibentuk di kompetisi itu sendiri gitu. Memang kita sekarang memang sudah ada kompetisi, tapi kan belum sebelum semasif ya, belum teratur ya. Betul, belum teratur. Ya, karena jadwalnya kadang sering berubah-ubah di Indonesia itu. Waktu zaman ketua PSSI-nya Pak Azwar Anas itu program beliau kalau nggak salah ya, apa gimana? Azwar Anas, iya. Ya, Azwar Anas Pak Nurdin ya? Pak Nurdin. Program itu ya, program-programnya terobosannya super bagus ya. Jadi menghasilkan bintang-bintang yang berbakat karena Serie A Italia itu pada waktu itu sebagai salah satu platform sepak bola terbaik dunia ya. Betul. Jadi memiliki kebanggaan tersendiri bagi pemain-pemain Indonesia, atlet-atlet muda berbakat kita sepak bola untuk bisa menimba ilmu di sana ya. Dan hasilnya dibawa pulang ke Indonesia dan coach langsung bisa bergabung dengan klub-klub besar di tanah air ya. Alhamdulillah. Arema Malang, terus ke PSM Makassar, lalu semakin melambung di Persija. Nah ini nih coach, bisa ceritakan sedikit coach, ketika di Persija yang membuat semakin nama coach ini semakin ya kuat gitu. Ya kan itu tadi kembali ke kompetisi itu sendiri ya. Jadi banyaknya pertandingan, jadi banyak kami mungkin sebagai pemain ya harus lebih banyak bertanding. Ya itu salah satu poin agar pemain itu sendiri bisa berkembang. Ya kan, salah satunya saya di Arema ke Persija, ke PSM tahun 2002 itu PSM saya 2 musim sampai 2004. Itu banyak yang pertandingan sehingga prestasi tim itu bagus, nama saya juga bisa terangkat. Ya kan, yang pertama kan pasti di Indonesia itu prestasi. Prestasi bagus pasti nama pemain di setiap posisi pasti terangkat semuanya. Ya kan, sehingga saya bisa diambil sampai ke Persija tahun 2005. Ya. Iya, bukan cuma Persija. Bukan bersama Persija ya. Dari Persija Persib nih. Persib itu. Nah, ini kan gesekan tuh antara Jackmania dan Bobotoh itu. Berani terima pinangan gitu coach. Itu kan pada waktu itu memang lagi pressure-nya lagi tinggi-tingginya tuh Persija Persib juga ya. Iya. Ya nggak nyangka aja, mengalir aja pada saat itu karena ya dari sisi tadi kembali ke prestasi sendiri cukup baik lah. Saya nggak bilang baik bagus nggak jelek bagus juga nggak. Ya udah punya, ya alhamdulillah udah punya nama sehingga banyak tim yang melirik kan. Ya apalagi rival ini kan. Rival abadi dulu itu. Persija Persib itu kan rival. Sampai sekarang ini. Pada situ memang Persib salah satu tim pertama yang menghubungi saya setelah habis kontrak dari Persija. Ya mau nggak mau juga harus bisa menyikapi itu semuanya. Tapi memang banyak pertimbangan pada saat itu memang. Ini tim dua rival ini ya kan langsung lagi ya. Ya udahlah. Ya kan pada saat itu memang masih aktif, masih bisa menyikapi dalam semuanya lah. Ada tekanan nggak kan kalau di luar ya, misalnya kayak Luis Figo misalnya. Kita jauh sekali. Dari Barcelona ujuk-ujuk tiba-tiba gabung Real Madrid. Nah, itu kan kadang-kadang supporter kan ada kemarahan lah. Dia dilempari ibaratnya sanksi sosial ya. Sanksi sosial. Ada nggak kayak gitu waktu itu? Saya pikir sebagai main wajar lah itu kan. Ya kami cuma bersikap profesional aja. Kalau saya berpikir seperti itu karena
mau terlepas dari tim rival itu ya kan, semua seperti Arema, Persibaya, Persib, Persija itu saya pikir saya nggak berpikiran seperti itu. Yang penting siapa yang mau dengan saya yang ngontrak saya ya saya bersikap profesional aja. Pasti ada gesek-gesek. Wah, dulu sama. Saya waktu habis cerita. Jadi saya dulu sama di Arema itu kan saya dekat banget tuh sama supporter. Saya pindah ke PSM. Habis itu kan setelah pindah PSM, Arema degradasi. Ya kan? Habis itu musim kedua saya Arema naik lagi. Iya, habis itu naik lagi saya balik ke Arema ya udah biasa. Saya pikir sesuatu yang biasa, tapi saya sebagai pemain profesional juga harus total, harus maksimal dengan tim yang saya bawa. Itu aja. Ada pengalaman apa? Ini kan pernah di Persib, pernah di Persija. Saat kedua tim bertemu, itu pressure dan tekanannya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik gitu saat derby El Clasico. El Clasico Indonesia, apalagi tekanan supporter gitu kan. Karena kalau saya pribadi sih udah terbiasa dengan udah biasa mau kebun binatang dikatain seperti apa. Karena saya pernah itu tadi saya bilang Arema, saya bicara Arema dulu. Saya dinyanyi segala macam. Saya bikin nggak terpengaruh sama sekali. Tapi biasa benar-benar seperti itu kan di Persib, Arema di Persib, Persija sama Persib juga sama. Saya main di Persib juga sama. Seperti tapi itu. Pada waktu itu ketika di Persija atau di Persebaya di tahun itu ketika saatnya coach dipanggil timnas ya kalau nggak salah ya, sekitar tahun 2004 PSM ya. PSM 2004 ya. Itu dipanggil timnas. Awalnya 2002 udah masuk. Timnas, ya, saya keluar masuk, habis 2004 baru masuk lagi. 2004 baru masuk lagi ya, sehingga menghasilkan Piala Tiger ya. 36 penampilan ya, 36 caps ya, ya, dengan 2 gol internasionalnya. Ya. Itu era pelatih Peter White ya. Ya, Ivan Kolev awalnya 2002 itu Ivan Kolev. Nah, berarti kan dari era 2002 sampai kalau nggak salah sampai 2010 ya. 2009 ya. Itu udah berapa pelatih tuh? Ivan Kolev, Peter White, balik lagi Ivan Kolev. Iya, Ivan Kolev. Piala Asia ya sempat ya, Coach. Beni Dolo salah. Almarhum Beni Dolo. Ya. Piala Asia 2007. Sempat ikut ya? Ya. Yang di Senayan ya GBK ya. GBK. Beni Dolo berarti 4 pelatih, Coach. 4 pelatih. Ivan Kolev, Peter White, almarhum Beni Dolo. Ya. 3 dong berarti ya? 3 pelatih. Ya. Nah, dari pelatih itu siapa yang paling galak, siapa yang paling kalau yang paling galak sih saya tahu tuh. Saya tahu tuh siapa. Katanya semua galak itu. Semua galak ya. Gak beda-beda lah. Ya. Sebenarnya mereka juga jadi inspirasi saya juga. Pelatih-pelatih Peter White, Ivan Kolev juga luar biasa, Eropa Timur dengan kepelatihannya yang cukup keras, disiplin ya. Peter White dengan taktikalnya yang cukup luar biasa. Ya, terus Beni dulu ini punya pelatihan yang berkarakter, ya kan, orangnya keras, yang saya tahu almarhum itu. Jadi tiga-tiganya saya pikir jadi inspirasi saya. Iya. Ya. Coach Bendol tuh dulu. Saya dulu masih sempat telepon-teleponan dia tuh waktu dia masih aktif melatih ya. Orangnya asik, cuman kalau lagi ngelatih tegas banget, keras. Ya. Sampai kalau ada yang salah bisa dia punya disiplinnya kuat ya. Almarhum Bendol. Ya luar biasa almarhum Om Beni dulu itu. Iya kan. Tapi sama pelatih Alfred Riedel sempat nggak sih? Nggak sempat saya. Nggak sempat. Nah ini Bang, tadi sempat bilang 2007 di Piala Asia ya. Piala Asia. Nah, 2007 Piala Asia ini sepertinya ada catatan unik nih dari Coach Haris ketika satu kamar dengan Firman Utina. Itu tuh katanya seharian belajar bikin masang dasi itu pernah nggak sih? Kenapa masang dasi sih? Jadi ini 2007 nih ya, pikir salah satu momen yang sangat luar biasa pada situ. Terlepas dari permainan timnas kita sendiri, jadi di luar itu banyak cerita-cerita yang sangat unik ya, bikin teman-teman juga ketawa juga, jadi cerita lah sampai sejauh ini. Jadi sama Firman juga kami sebenarnya aneh aja ya kan, kita seorang atlet baru kali ini
di tim di timnas disuruh besok harus pakai setelan jas. Berangkat stadion nih. Oh itu Ya, momennya momen apa lengkap. tuh, Coach? Piala Asia. Oh Piala Asia. Piala Asia 2007. Jadi ke lapangan mesti pakai jas. Semua harus pakai jas besok. Sponsor tuh ya. Iya, pakai sepatu pantopel apa segala macam, lengkap itu. Jadi malam lawan Bahrain tuh, besok lawan Bahrain malam kami sama Firman satu kamar sama Firman. Kita itu nggak kondisi, jadi bingung mikir besok gimana pakai das ini. Bukan mikir Jadi pertandingan. nggak mikir pertandingan. Kita pertandingan sebenarnya enjoy aja, biasa udah kita lawan tim-tim yang akan kita hadapi biasa. Kita nggak tegang, tegangnya apa? Kita pakai jas ini, ya. Bikin dasnya susah banget. Yang bikin tegang bukan strategi bikin strategi untuk hadapi lawan, tapi strategi masang dasi gitu. Sampai di satu hotel kan ada Arab, ada Korea. Semua pakai sporty. Kita doang nih yang pakai di timnas. Pakai jas setelan Pakai jas. jas setelan. Kaget semua. Wih, ini mau kemana? Mau kondangan ini pemain timnas kita. Rambut juga mesti ditata. Oh, iya. Ini model-model timnas Model Italia. timnas Italia. Karena lama di Italia. Dia tampilnya lebih asneces ya. Ya. Tapi ya alhamdulillah juga teman-teman juga bisa bermain fight pada saat itu. Di Dan Piala terbukti menang ya lawan Ya. Bahrain ya 2-1 ya. Waktu itu bahaya. Gue nonton langsung. Nonton langsung. Kebetulan keliputan langsung saat itu 2007 tuh. Aduh 2007 ke sana ya. Ke GBK kan? GBK. GBK. Stadion Kita tuan GBK. rumah bersama Vietnam ya. Ya. Thailand dan Malaysia kalau nggak salah. Jadi 4 tuan rumah saat di 2007 itu. Euforianya juga udah Euforianya wow ya. Supporter timnas ya. lagi gila-gilanya. Mulai menanjak lah, belum booming ya. Booming sekali kan 2010 tuh coach ya. Ya, Di naturalisasi Piala AFF awal ya. ya. Piala AFF yang Alfred Riedel kalau nggak Betul. salah, kita ke final. Nah, waktu itu menang lawan Bahrain. Yul. Itu di suasana ruang ganti apa yang bikin diucapin coach Ivan Kolev yang bikin para pemain tuh kalau saya lihat kan waktu mainnya gila tuh. Ngotot Iya, banget, ngotot. ngotot banget. Oke, terlepas dari instruksi dari pelatih, kami persiapan cukup baik pada saat itu. Mempersiapkan tim itu kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan, hampir 2 bulan lah. Kami training camp di Samarinda pada saat itu. Sebelum mulai Piala Asia, kurang lebih 1 bulan kami memang bener-bener diajar secara fisik dan mental di sana. Pure, bukan main bola. Fisik. Kami dikenjot habis-habisan di sana. Nah, kami dan pelatih juga tidak memberikan instruksi yang ada lebih detail di masalah taktikal. Kami memang sudah punya pegangan secara fisik mau mental. Jadi kalau mau taktikal, mau bicara taktikal seperti apa gitu, kita makan habis pada saat itu. Apalagi Bahrain pada saat itu kan nggak dipandang sebelah mata. Tuh. Iya, levelnya Ya. salah Salah satu satu negara Ya, kuat. kami memang persiapan tim pada saat itu cukup baik. Itu aja sih. Nggak ada yang detail pelatih harus. Cuma pelatih selalu bilang ya kamu harus fight. Setiap pertandingan adalah final. Ya, karena 2 kali kemenangan juga pasti lolos. Dan hampir lolos juga Hampir kita. lolos. Ya, Karena cuma kalah lawan ya, Arab ya. terakhir lawan Arab yang Arab. harusnya 1-1 katanya kami masih bisa head to head dengan runner-up yang lain. Kami Golnya akhirnya lolos. pelanggaran pada saat siapa waktu Ismet. itu? Ya, Ismet Sofyan di sebelah kiri ya. Dan saat itu salah satu asisten Ivan Kolev tuh Alexander Dimitrov betul, ya. Sekarang ya. jadi pelatih timnas Betul, Bulgaria. ya. Kemarin lawan Sempat ketemu. ketemu kemarin. Iya, Saya dia kemarin bilang, dapat tugas di mix zone juga sempat Sempat tegur ngobrol-ngobrol. aja, nggak tegur aja. Salah satu asisten Ivan Kolev di tahun 2007. Oke. Nah, selain kisah-kisah menarik nih, Coach Karis sepulang dari Itali, Iya. balik ke Arema, sempat kena sanksi. Dia. Wah, kena sanksi. Kena sanksi. Itu ceritanya gimana, Coach? Bisa kena sanksi 2 bulan ya? 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ya satu hal kami sebenarnya Arema ini tim impian saya dulu. Iya. Awal masih kecil, masih ya idola tim. Karena saya era Galatama itu tim yang saya senang itu Arema, pada saat itu ada Perkesa kalau nggak salah itu. Perkesa 78 itu. Jadi lewat coba baca aja dulu kan. Arema itu salah satu timnya nih bagus.
Pak saya senang sering lihat ada kompetisi Galata main di tim salah satu, tapi setiap main kok keras itu. Ya, setelah pulang dari Itali, ya kebetulan saya dapat momen itu dipanggil Arema untuk memperkuat Arema di Liga 3 tahun 96-97. Ya kan, ya cukup senang aja, bangga gitu, ya kan. Cukup senang, jadi memang harus menyesuaikan dengan karakter itu, ya kan. Memang seiring berjalannya waktu di kompetisi, saya udah awalnya saya 3 atau 4 pertandingan awal tuh masih cadangan. Oke. Ya, karena belum dapat feel-nya belum dapat belum bisa adaptasi Belum dengan nyetel ya dengan cara bermain Arema. Setelah pertandingan keempat, pertandingan kelima, akhirnya saya mainin terus. Oh, saya gila main bola. Ya, supporter seneng apa segala macam. Dulu kan kalau di Malang kan ditonton Aremania itu, yang penting kita sebagai pemain udah nggak mikir yang lain-lain nih. Pokoknya saya main, ya disorakin penonton, tambah semangat, menang, wah itu luar biasa. Ya. Itu pernah grogi nggak sih kadang-kadang kayak gitu kalau disorokin penonton gitu? Kalau disorakin penonton untuk kebaikan kita, untuk support kita, ya tambah gila dulu kok di Ya, Malang. tekanan semakin harus kita mesti effort lebih iya. gitu. Seiring berjalan waktu di kompetisi, kita main di Manado nih, ya kan, dengan karakter ciri khas Arema. Tahu sendiri kalau dulu Arema itu di mana-mana kalau main pasti ribut. Pulang pasti dikawal sama polisi. Arema itu, wah udah. Malang lawan Stanley Mamaya, Presma Manado. Ya, ketemu Stanley Mamaya. Ya udah di situlah awal saya kena sanksi. Berantem. Nah, sebenarnya bukan dari saya sendiri, karena kalau di Malang itu kekeluarganya luar biasa, ya kan, sama temen tuh respeknya luar biasa. Jadi masih muda juga pada saat itu, ada teman kena sikut, yang nyikut Stanley Mamaya, saya dari samping, ya kan refleks, mukul juga akhirnya. Nah itu cerita kelamanya. Ya, itu nggak patut ditiru. Jadi, karena satu menyesuaikan dengan kondisi Arema, karakter Arema itu sendiri. Dan pada saat itu masih muda. Ya. Ya. Itu sekitar tahun 2006 berarti ya? Kalau nggak salah. Nah, tahun 98. 98. Pulang dari Bereti. Pulang dari Bereti langsung ya. Ya, saya di Arema 96-97. Ya. Nah, itu cerita awal. Ya, kena sanksi. Iya. Dan kalau kita lihat dari CV-nya kan ini klub-klub besar semua nih, dan dari Persija, Persib, Sriwijaya yang dapat trofi, dapat juara Double Sriwijaya. winner di Sriwijaya. Sriwijaya, Coach RD saat itu. Ya. Itu kalau bisa dibilang memang lagi bagus-bagusnya tuh ya. Ya, double winner. Siapa ya? Ada Jahrahan, ada Kayamba. Iya, Kit Kayamba. Ya, Kit Kayamba, ada Renato Elias. Ya. Ada Leng Lolo, ada Obiora pada saat itu. Iya. Itu tim seniman menurut saya. Tim seniman. Kenapa seniman? Kalau saya melihat Sriwijaya pada saat itu samping satu pelatihnya saya pikir luar biasa. Coach ya, Coach RD itu yang membentuk karakter saya, ya kembali ke karakter yang dulunya saya bermain keras, dirubah, kasar, mungkin ya menjurus brutal dulu ya kan. Karena dengan bergabungnya saya bekerja sama dengan Coach RD, jadi ada perubahan di situ. Apalagi latar belakang militer juga kan. Iya, militer. Saya awalnya kaget, ya kan. Wah, dipanggil Coach RD ini, wah orangnya pasti keras, pasti disiplin lah, pasti disiplin. Tapi orangnya beda di lapangan. Ya, keras cuma di lapangan, tegas, disiplin, orangnya pintar. Tapi di luar itu, ya seperti saudara sendiri. Pernah ada gap dengan itu. Ya kan, cara pelatihan cukup tertata dengan baik, cara mainnya juga bagus. Saya bilang seniman kenapa? Semua bisa bermain bola. Ya, bukan satu mengandalkan 1, 2, 3 pemain. Ya, semua pemain jadi cerdas. Ya, semua jadi cerdas. Jadi berpengaruh semua di semua lini. Mulai dari kiper Ferry Rotin Sulu, Indro Kartiko. Ya, di belakang sana ada Firmansyah, ada Isnanali, ada Warobai pada saat itu. Apalagi ada gelandang yang ada Jarahan. Depan sampai itu. Dream Team Sriwijaya biasa. bisa double champions ya. Ya, itu double winner. Ya, itu pengaruh karena satu ya itu tadi pelatih, kompakan tim, ya semua bermain bola. Semua jadi bermain bola.
atraktif semuanya. Semua jadi seniman semua, gini saya bilang seniman semua. Laskar Wong Kito ya. Laskar Wong Kito. Nah, di timnas sendiri kan juga sempat ke final ya 2004 ya coach ya. Final Piala AFF ya. Piala 2004 masih Piala Tiger. Piala Tiger ya 2004. Piala Tiger ya 2004. Ya. Itu kalah dengan Singapura. Singapura. Ya. Singapura juga lagi gila-gila itu. Waktu itu lagi banyak proses juga pemain Agu Kasmir ya. Dan juga kita kalau nggak salah Boasnya cedera ya Boas cedera di leg pertama kedua kalau nggak salah deh. Leg pertama, leg kedua. Leg kedua. Saya absen leg kedua. Akumulasi, Mauli Lesi absen, Boas juga sakit. Iya cedera. Iya, cuma cedera. Patah kaki itu. Iya, patah. Nah, itu di era pelatih Peter Witt ya. Itu ada cerita apa di balik timnas di era itu? Kan bisa dikatakan kombinasi antara pemain-pemain senior dengan pemain-pemain muda. Waktu itu Boas masih muda tuh, masih 18 tahun. Iya. Masih racing star juga. Ya, itu kejelian dari seorang pelatih itu sendiri. Ya, menggabungkan beberapa pemain senior, waktu itu masih ada Hendro Kartiko, ada Kurniawan, ya. Kalau ada Maulesi, yang junior tuh Boas. Boas itu. Jadi memang kami pun persiapan, itu saya bilang kejelian dari seorang pelatih, karena persiapan cuma 2 minggu pada saat itu. 2 minggu. 2 minggu membentuk membentuk permainan saya pikir secara cukup bagus sih secara permainan pada saat itu. Ya kan nggak mudah seorang pelatih itu membangun sebuah tim cuma dengan waktu kurang lebih 2 minggu itu sangat sulit. Singkat sekali ya. Sangat sulit. Ya. Nah, Coach Haris sendiri ngelihat timnas era terdahulu nih dengan timnas sekarang seperti apa? Kalau timnas dulu kan pure lokal ya. Nah sekarang nih ada campuran diasporanya nih, ada campuran keturunan, bahkan bukan campuran, banyak juga mayoritas. Nah melihatnya seperti apa? Ya era sudah berubah ya kan. Bahkan naturalisasi itu sah-sah aja diwajibkan di seluruh dunia itu sah-sah aja. Tapi kan yang jadi patokan kan harus berprestasi. Ya ini penting ya kan. Kalau dulu kita nggak berpikir, yang penting kita udah masuk timnas, kita fokus ya kan. Kita fight ya kan harus. Karena apa? Dulu pemain lokal kita tuh batu loncatan. Ya batu loncatan di timnas. Untuk menjadi mahal itu kan timnas. Timnas ya. Timnas. Kita juga harus fight di situ. Ya, kalau mungkin sekarang dengan kondisi naturalisasi ini ya saya tetap dengan segala sesuatu permasalahan sepak bola Indonesia kita ya kan. Ya saya pikir naturalisasi mungkin saat ini yang untuk program jangka pendek memang harus dilakukan PSSI mungkin saat ini ya. Ya mudah-mudahan dengan naturalisasi apa yang sudah disiapkan PSSI maupun tim pelatih sendiri bisa berprestasi lebih baik. Sebenarnya itu aja sih poinnya. Betul. Coach, kalau dari statistik coach dan pengalaman di klub nih, balik lagi ke klub nih, kan ada sejumlah klub besar Indonesia, coach udah main bersama dengan klub-klub tersebut ya. Tapi ada satu klub terbaik di Malaysia waktu itu. Selangor. Sempat dua kali. Bergabung ya coach ya di Selangor FC itu ya. Belum sempat. Belum sempat. Cuma negosiasi aja ya. 2005. Waktu saya di Persija. Salah satu datang dari pengurus dari Selangor. Habis itu 2008 kalau nggak salah. Waktu di Palembang saya bertemu juga. Tapi nggak sempat ya, sempat negosiasi aja. Karena kalau tim pada saat itu kan tim itu kan saya sebagai pemain, kalau sistemnya kalau masih terikat klub dengan ini kan sistemnya transfer. Transfer ya. Kami belum bisa menyikapi pada saat itu. Karena satu saya nggak punya agen. Ya, mungkin kalau punya agen mungkin akan berbeda situasinya ya. Karena masih terikat dengan salah satu klub, saya di Persija waktu itu sama Sriwijaya, jadi ya mental semua. Tapi punya kebanggaan tersendiri nggak sih coach ketika ada klub dari luar Indonesia ternyata memantau permainan coach ketika bermain di timnas, ketika bermain di klub-klub besar,
sehingga salah satu klub Malaysia Selangor FC itu kepicut gitu untuk memperkuat barisan pertahanannya dengan stopper salah satu terbaik Indonesia pada saat itu. Cukup bangga sih, cukup senang banget. Coach Haris. Karena pertama Selangor hubungi saya pada saat Piala Tiger. Piala Tiger. Ya, pada saat itu Piala Tiger tahun 2004, saya 2005 dihubungin. Yang kedua Piala Asia itu. Piala Asia. Ya, waktu saya di Persija kan tahun 2007, 2008. Jadi ada, ya itu tadi kembali ke pelatih-pelatih sendiri, ya, melihat di mana sih sisi yang harus kami ambil pemain dari mana aja yang harus kami kontrak. Selain Selangor ada nggak klub-klub lain yang Nggak ada. pernah kontak gitu? Nggak ada. Saat itu masih jarang banget sebenarnya pemain-pemain kita Jarang, ya. dilirik sama pemain tim klub-klub luar ya. Betul. Apalagi Malaysia sebagai rival Indonesia kan waktu itu di Cuma timnas ya. ada Bambang sama Eli aja kan. Bambang, Eli. Terus setelah itu harusnya saya karena terikat masih sama Persija, akhirnya saya juga menghormati kontrak ini nggak bisa. Kalau mungkin bedanya kalau ada agen mungkin akan berbeda pada saat Iya, itu. iya. Oh, saat itu belum ada. Karena saya sendiri bukan lewat agen dulu kan. Ya, kan. Agen Sudah masuk pemain. dalam transfer market ya. Ya. Tekan harganya. Nah, Coach Karis kan ini cukup lama ya berkiprah di sepak bola nasional. Tentu dengar atau mungkin pernah merasakan hal-hal yang di luar teknis lah. Kan banyak nih selentingan dengan pengaturan skor atau apalah gitu. Itu pernah nggak kejadian? Misalnya ada bandar yang nelfon, ini atur skor nih atau gimana gitu? Kalau di telepon itu nggak pernah saya. Cuma denger aja gitu yang namanya ada pemain dihubungin dengan bandar mafia. Ini benar itu Coach, ada ya Coach? Ya denger, nggak tahu ada atau nggak tahu nggak tahu saya kan. Nah, Susah ya, dibeli. susah dideteksi kan itu kan. Kalau itu cuma cukup tahu aja saya itu. Ya, tapi saya nggak pernah bermain dengan apa ya biasanya itu, karena itu udah bukan ranah sepak bola itu. Karena luar ya. Luar lagi. Tapi dari segi teknis ada nggak pernah merasakan pelatih gitu yang udah nih kita hari ini ngalah aja atau apa gitu. Kan kalau era-era terdahulu ya itu kayak main arisan. Main arisan. Itu isunya. Giliran ini, giliran Nah, ini. ini musim ini giliran tim ini juara, musim ini giliran tim Biar ini semuanya juara. kebagian. Pernah denger aja saya. Nggak pernah ngelakuin tapi nggak pernah denger aja. Tapi nggak pernah orang yang secara langsung ini kelihatan nih, nggak pernah. Cuma denger aja. Ya kan. Atau mungkin atau pernah merasakan suasana misalnya hal-hal lain misal di lapangan yang kan kabarnya kalau di Indonesia ada apa namanya non teknis lain, misalnya masuk harus dengan mundur atau Ya, besok kompetisi ini siapa yang juara, besok lagi siapa lagi ada ya? atau iya kan apa saya pernah dengar juga hal-hal gaib misalnya. Dengan tanda kutip main dukun misalnya. Masih ada lah itu. Masih ada. Iya, Klinik-klinik ya. klinik itu Klinik-klinik masih gitu. ada lah. Di liga Saya pernah di salah satu tim liga, nggak saya sebutin. Iya, tanpa. Iya. Saya kaget awal itu. Saya jujur nggak percaya lah kayak gitu. karena mindset saya tuh ada latihan, ya kan. Latihan tuh banyak, ya kan. Teknik, taktik, fisik, mental itu udah dilatih semua sama pelatih. Ya kita berbekal itu aja sebenarnya. Kalau hal yang lain seperti itu, saya nggak mau tahu lah. Ya ada, cuma saya nggak mau tahu gitu. Sampai di pertandingan, saya tahu sampai segitunya. Orang suruh, jadi keluar dari hotel, suruh tangannya itu, saya nggak mau tuh. Semua pada di pintu nih, ini pintu. Jadi pemain itu suruh lewat keteknya ini. Lewat keteknya ini. Saya nggak mau. Saya langsung lewat belakang. Saya nggak mau. Nggak. Itu tujuannya untuk apa tuh sebenarnya Coach? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu masih banyak. Masih ada. ya? Masih ada lah, bukan masih ada.
Di era modern saat ini juga Era modern pasti ada. masih ada ya. Masih ada. Masih ada. Entah lewat aku apa itu air minum, suruh minum berapa kali, suruh basuh muka itu masih ada. Iya, kalau apalagi di Tarkam tuh. Apa kita rekam? Ada yang menginstruksikan jangan masuk duluan atau kalau masuk lapangan mesti jalan mundur. Banyak tuh coach ya. Kalau hal itu masih ada lah, saya yakin masih ada. Karena itu mungkin tradisi lah orang dulu kan. Iya, tradisinya. Supaya demi meraih kemenangan apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Selain Iya. strateginya mesti Iya. baik, bagus ya. Ya. Unsur-unsur klinik itu juga disertakan ya. Ya, dulu saya pernah ngalami itu, salah satu tim Liga Biasa 1. real ya. Ya. Di era modern. Tapi nggak tahu bagus. sekarang. Liga 1 nggak tahu. Di Liga 1. ya. Tapi pernah nggak ngerasain, wah ini tim susah banget nih kiper di jebolnya nggak gol-gol udah berkali-kali kayaknya. Itu pernah gitu. Jadi itu kadang-kadang pemain dulu pernah lawan lupa saya. Jadi kok nggak gol-gol gitu kan. Jadi ada handuk memang di situ. Di gawangnya. Di gawangnya. Kan nggak boleh sekarang. Ya kalau dulu kan Dulu boleh benar. dulu ya asal naruh aja Ditaruh handuk di jaring-jaring, jaringnya kata gitu apa, kan. handuk itu udah Ya waktu corner kita buang Oh, oke. di liga dulu. Baru gol setelah itu. Baru gol setelah itu. Nah, itu handuknya itu. Aduh, magic Ketahuan gitu. juga akhirnya kan. Nah, Coach Karis melihat kompetisi di era dulu dengan kompetisi yang sekarang. Kalau dulu kalau saya pemain asingnya 3 ya, Coach? Dulu zaman saya masih 3. Masih 3 kan? Masih 3. Sekarang pemain asing yang boleh direkrut 11. 11. Yang boleh main di lapangan 7. 7 pemain asing. Plus harus memainkan 1 pemain U23, minimal 45 menit ya. Nah, itu melihat regulasi seperti itu untuk pembinaan sepak bola pemain-pemain lokal kita seperti apa? Oke, itu sebenarnya setiap tahun tuh regulasi dari untuk Liga 1 memang berubah-ubah. Liga 2 mau Liga 3 juga berubah juga. Itu sebenarnya kan kalau untuk di Liga 1 untuk pembinaan nggak mungkin lah. Ya kan, tapi untuk di bawah-bawahnya saya pikir harus lebih ditekankan lagi untuk masalah pembinaan. Kalau Liga 1 saya pikir ya itu sah-sah aja sih buat liga profesional apa sih sekarang zamannya juga udah pasti berubah. Liga-liga di Eropa maupun Asia yang lain juga pasti regulasinya juga banyak yang berbeda juga. Ya itu kan saya pikir saya nggak bisa ikut, saya sebagai ini nggak terlalu ikut campur yang inilah, tahu yang lebih banyak lagi itu udah hak dan haknya dari PT Liga itu sendiri. Saya pikir untuk liga pembinaan, saya pikir untuk liga 3, terutama Liga 3, Liga 4 itu lebih banyak di regulasi terkait under 23 maupun under 20. Namun untuk under 20 kalau Liga 3 itu kemarin under 20 itu ada 1 pemain harus minimal 45 menit. 45 menit tuh. 90 menit. 90 menit, 90 menit. Untuk under 23 itu harus lebih banyak lagi. Iya, artinya kan klub-klub sekarang nih di liga, di Super League lah ya, mereka kan pemain-pemain asingnya diisi di posisi-posisi penting tuh. Posisi penting ya. Center back, gelandang, penyerang, striker, bahkan kiper sekarang. Ya. Sehingga sulit buat cari striker. Setelah terutama. era BP kan hampir kita nggak punya striker. Striker murni lokal Striker ya. murni lokal. Kemudian di posisi gelandang, posisi playmaker ya. Setelah eranya mungkin siapa ya, Firman Utina ya, kita agak susah tuh cari playmaker tuh. Kalaupun ada ya Marcelino apa. Iya, masih. Dan center back bahkan sekarang juga mulai langka nih. Iya. Paling ya kalau kita bisa hitung tuh Rizky Ridho ya, Hansamu. Nah itu Center back yang kuat berkarakter ya. gimana efeknya buat timnas, Coach? Ya, timnas kan sekarang banyak naturalisasi juga. Mungkin dengan Naturalisasi menyikapi timnas. itu tersebut juga ya memang kita keterbatasan pemain kita memang ya agak sulit juga ya kan, di kompetisi juga banyaknya pemain asing, terutama hampir 70% kalau nggak salah kan yang harus bertanding di situ. Tentunya ini jadi kalau saya sebagai pemain saya harus lebih pacu lagi di liga itu lebih berkompetisi lagi ya kan. Emang nggak mudah ya kan. Untuk cari generasi baru di setiap posisi, apalagi striker kita masih kekurangan. Ya, tentunya ini jadi pacuan lah buat pemain lokal kita lah.
ya kan. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa mengubah regulasi tersebut, ya kan. Meskipun di satu sisi kita ya ada yang suka nggak suka lah, ya kan. Tapi tentunya ya harus kita sikapi dengan positif lah. Ya. Dengan beradaan itu kita jadi sebagai pemain lokal juga harus lebih kompetitif lagi. Di level timnas sendiri, coach selain sebagai pemain juga tahun 2023 tercatat pernah menjadi asisten pelatih Sintayong. Itu gimana coach? Ya. Kok bisa jadi direkrut jadi asisten pelatih itu gimana sih? Ya pada saat itu emang Coach Nova orang pertama yang hubungi saya untuk bisa membantu. Kalau di sebuah tim itu kan stafnya kan banyak. Jadi bukan hanya pelatih aja, jadi stafnya untuk posisi pemain belakang, untuk kiper belakang, gelandang maupun tengah. Jadi memang pada saat itu memang perlu pemain, perlu pelatih, asisten yang bisa membantu di lini belakang. Jadi Coach Nova berikan garansi untuk saya bisa membantu di timnas di FIFA Match pada saat itu tahun 2023 kan. 2023 itu pada saat melawan Palestina sama Argentina. Oh itu cuman khusus FIFA Matchday aja ya coach? Sebenarnya enggak, karena sebelumnya saya ada kontrak dengan salah satu tim Liga 2, ya kan, di Liga 2 yang harus saya pegang pada saat itu. Karena untuk menyikakan sebelum itu kan belum ada persiapan, jadi ada waktu untuk bisa membantu timnas tersebut. Oh, jadi setelah FIFA Matchday balik lagi. Ya, sebenarnya diminta sama pelatih sebelumnya, ya ex pelatih itu diminta untuk bisa tetap gitu kan, sama Coach Nova juga sama. Cuma saya juga harus menghormati, sebenarnya tujuan kami itu kan bisa di timnas kan juga kan, bisa membantu di timnas juga. Tapi juga harus menghormati kontrak tersebut. Coach sedikit bocoran nih. Di mata coach sendiri sosok STY itu gimana sih coach? Tegas apa gimana, Jos? Ya, ini jadi flashback lagi dong kita. Coach Oke, jadi STY emang orangnya ya keras ya pasti. Orang pelatih kan pasti berbeda-beda nih. Disiplin banget sih ya. Oh, disiplin luar biasa. Sangat respect. Seluruh pemain sangat respect sama beliau. Karena bukan masalah disiplin lapangan aja. Di luar lapangan juga harus disiplin. Ya, jam-jam makan terorganisir dengan baik gitu. Nggak ada yang telat satupun. Di lapangan juga harus disiplin. Ya orangnya bukan masalah taktikal aja. Pendekat meskipun beliau keras wataknya, ya semua orang tahu mereka keras, mungkin sedikit kasar, kadang-kadang bawa kalau di lapangan bawa tongkat apa segala macam itu memang ya semata-mata buat perkembangan pemain itu sendiri. Yang enggak yang benar-benar yang mau mukul enggak lah. Tapi di lapangan ya saya pikir salah satu pelatih timnas, mantan pelatih timnas yang punya karakter sendiri. Respon para pemain gimana saat itu, Coach? Oh, cukup baik. Cukup baik. Ya responnya pemain juga respect semuanya. Segala macam permasalahan yang ada, mereka cukup respect lah saya lihat. Ya. Ilmu apa yang coach dapat dari STY saat itu? Iya, karakter taktis, terlepas dari taktikal ya. Taktikal memang nomor satu lah di tim sepak bola itu. Ya disiplin dan orang yang berkarakter. Iya. Itu. Disiplin dan berkarakter ya coach. Yes. Nah, baru-baru ini juga kan coach yang kita tahu bersama di Elite Pro Academy U20 ada kasus yang Fadli Alberto ya. Viral seluruh Indonesia ya Fadli Alberto tendangannya ke Raka Nurholis. Itu gimana sih coach? Tanggapan coach? Dan sanksi yang juga diberikan terhadap pemain. Cukup miris ya. Saya prihatin lah dengan pembinaan usia dini ini yang harusnya menjadi pembinaan, jadi pembentukan karakter, ya kan, jadikan anak-anak yang bisa menitnya bermain lebih banyak lagi, bisa berkompetisi, bisa menikmati di usia dini di pembinaan ini. Tentunya ya dengan kajian tersebut saya juga cukup malu sih sebenarnya. Ya, tapi kan itu tidak terlepas dari sebuah tanggung jawab seorang pelatih, kalau saya, ya kan. Baik buruknya tim itu sendiri, ya kembali ke pelatih. Gimana cara membangun sebuah tim, gimana cara mengedukasi pemainnya, ya kan. Saya selalu sampaikan
Meskipun saya dulu pemain yang wataknya mungkin keras, dengan sisi permainan keras, mungkin kasar. Tapi saya sebagai pelatih saat ini, saya wanti-wanti, jangan ribut, jangan berantem. Ya kan? Semua tergantung dari pelatih itu sendiri. Ya, kalau dengan kajian seperti itu, berarti kalau saya pribadi, saya pelatih di yang Bayangkara seperti kemarin, Bayangkara EPA itu cukup malu. Saya kalau sebagai pelatih, karena saya gagal membangun tim itu. Iya. Ya. Gagal mengedukasi pemain itu sendiri. Ya kan, baik buruknya ya pelatih, tanggung jawab pelatih. Ya kan? Lagi di pertandingan gitu, kalau lagi tekanan tensi tinggi, emang sulit untuk melakukan tindakan emosi itu gimana sih coach? Sebenarnya pemain bola itu di lapangan. Ya itu kan sebenarnya kan apa ya, refleks sebenarnya. Ya. Memang sebelum itu pas saya yakin, sebelum kejadian pasti ada percikan-percikan. Ada percikan ya Bang. Pasti ada percikan. Nggak mungkin pemain seperti itu, nggak mungkin. Pasti ada percikan. Ya, tapi tidak membenarkan juga kan pemain seperti itu. Saya pun nggak setuju. Ya, padahal udah di luar pertandingan dengan situasi seperti itu. Saya nggak setuju. Oke, wah ini menarik ya. Ini closing statement dari Coach Karis Yulianto. Sebagai mantan pesepak bola, bahkan kalau kita bilang legend ya. Iya. Back legendaris timnas salah satu Indonesia. one of the best defender kalau menurut saya. Coach Karis ini ingin dikenang seperti apa? Sebagai seorang pemain sepak bola kah? Atau sebagai pelatih? Atau justru yang lain? Kalau saya mengalir aja, saya nggak dikenang. Oke, saya mantan pemain, ya mantan pemain. Silakan orang mau mengenang saya mantan pemain. Saya bukan legenda. Saya sampaikan tadi, saya mantan pemain. Legenda tuh banyak, almarhum Ricky Yakob, itu almarhum Roni Patinas itu legenda. Kalau buat saya itu saya mengalir. Saya memang hidup di bola dulu, ya kan. Ya saya mengalir biar setiap tahun saya setiap bawa tim harus berprestasi, tapi dengan catatan yang bersih. Ya, bukan yang brutal. Bukan yang brutal. Ya, saya ingin mendidik jangan sampai seperti saya dulu waktu saya jadi pemain. Ya, saya ingin kalian lebih hebat, lebih pinter cara berpikirnya bermain sepak bola, ya kan? Itu aja sih. Oke, wah keren, Keren. luar biasa. Mantap, Karis Karis. Yulianto. Terima kasih Mas Karis, Coach Karis udah datang di Sikat Tipis. Sebetulnya masih Banyak pertanyaan. Ini Masih mesti banyak ada pengen dikulik lagi. episode 2, episode 3 nih. Nggak ada habis-habisnya kalau Nggak ada bahas habis-habis. Karis Yulianto, salah satu Betul. legend timnas Indonesia ya. Oke. Masuk Hall of Fame lagi. Oke, terima kasih Mas Karis. Sama-sama. Sama-sama Mas Karis. Thank you. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir.